Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Okta Chandrika dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Privat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren yang mengenai pasal-pasal pesantrenan. Yang pertama, bagian ke-1 umum, pasal 5. Ayat 1, pesantren terdiri atas pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk kajian kitab kuning. Yang kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Atau yang ketiga, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Yang kedua, pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi unsur paling sedikit. Yang pertama, ada kiai sebagai pemimpin pondok atau asrama. Yang kedua, santri yang bermukim di pesantren. Yang ketiga, pondok atau asrama. Yang keempat, masjid atau musola. Dan yang kelima, kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Bagian kedua, pendirian pasal 6. Yang pertama, pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, masyarakat Islam atau masyarakat biasa. Yang kedua, pendirian pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib. Yang pertama, berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, memenuhi unsur pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, memberitahu keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili pesantren. Dan yang keempat, mendaftarkan keberadaan pesantren kepada menteri. Ayat 3, dalam hal pendirian pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terpenuhi, menteri memberikan izin terdaftar. Selanjutnya, pasal 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, bagian ketiga tentang penyelenggaraan. Pasal 8 berbunyi, yang pertama, penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil alamin serta berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita serta ragam dan karakter pesantren. Pasal 9, dalam penyelenggaraan pesantren, kiai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tadi, ayat 2 huruf A, harus yang pertama berpendidikan pesantren, yang kedua berpendidikan tinggi keagamaan Islam, atau yang ketiga memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Yang kedua, kiai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pemimpin tertinggi pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan pesantren tersebut. Yang ketiga, dalam penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kini dapat dibantu oleh yang pertama, pendidik tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pesantren, atau yang kedua, pengelola pesantren. Pasal 10, yang pertama, dalam penyelenggaraan pesantren, santri yang bermukim di pesantren sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 huruf B menetap di dalam pondok atau asrama pesantren. Yang kedua, selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama pesantren. Jadi santrinya bisa pulang, bisa pergi dari pondok pesantren. Yang ketiga, santri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa. Yang keempat, santri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pendidik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam,
nilai luhur bangsa Indonesia serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 11 yang pertama dalam penyelenggaraan pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf C merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di pesantren. Yang kedua, pondok atau asrama yang dimaksud harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Yang ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Yang selanjutnya pasal 12. Yang pertama, dalam hal penyelenggaraan pesantren, masjid, atau musola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musola pesantren untuk memenuhi daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya, pasal 13 yang pertama, dalam penyelenggaraan pesantren, kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif. Yang kedua, kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin dilaksanakan dengan menggunakan metode slogan, handongan, metode klasikal, terstruktur berjenjang, atau metode pembelajaran lain. Selanjutnya pasal 14, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 13 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 15, pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 16, yang pertama, pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren. Yang kedua, fungsi pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya pasal 17. Yang pertama, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal atau non-formal. Yang kedua, pendidikan formal meliputi pendidikan pesantren, jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang ketiga, pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar, berbentuk yang pertama, Satuan Pendidikan Mu'adalah ULA atau Pendidikan Diniyah Formal ULA, atau yang kedua, Satuan Pendidikan Mu'adalah Wusto atau Pendidikan Diniyah Formal Wusto. Yang keempat, pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud, berbentuk Satuan Pendidikan Mu'adalah Ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya. Yang kelima, jenjang pendidikan mu'adalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 tahun atau lebih dengan penggabungan penyelenggaraan pendidikan mu'adalah wusto dan satuan pendidikan mu'adalah kesinambungan secara ulia. Yang keenam, pendidikan pesantren yang dimaksud yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Ali. Yang ketujuh, pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud berbentuk pengajian kitab kuning. Itu adalah pendidikan non-formalnya. Pasal 18, yang pertama, kurikulum pendidikan adalah terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Yang kedua, kurikulum pesantren sebagaimana dimaksud dikembangkan oleh pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Yang ketiga, kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan menteri. Pasal 19, yang pertama, santri satuan pendidikan adalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik atau satuan pendidikan mu'adalah. Yang kedua, santri dimaksud berhak yang pertama melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau sejenis maupun tidak sejenis, atau yang kedua mendapatkan kesempatan kerja. Pasal 20, kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Yang kedua, penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren yang berbasis kitab kuning dilakukan oleh majelis masyayikh. Yang ketiga, kurikulum pendidikan umum diatur dalam peraturan menteri.
Pasal 21. Yang pertama, santri satuan pendidikan dunia formal yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian menteri. Yang kedua, santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Yang kedua, berhak mendapatkan kesempatan kerja. Pasal 22. Yang pertama, Mahat Ali menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor. Yang kedua, Mahat Ali mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu. Di sini bisa kita lihat Mahat Ali yang dimaksud dalam pendidikan umum atau jenjang umum itu adalah sama dengan kuliah. Yang ketiga, pendalaman bidang ilmu keislaman Mahat Ali yang oleh diselenggarakan dikembangkan berdasarkan tradisi akademik pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian. Yang keempat, Mahat Ali dapat menyelenggarakan lebih dari satu konsentrasi kajian pada satu rumpun ilmu agama Islam. Yang kelima, kurikulum Mahat Ali wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang keenam, Mahat Ali memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam Strata Mahat Ali. Yang ketujuh, santri Mahat Ali yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja. Pasal 23. Yang pertama, pendidikan pesantren jalur non-formal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Yang kedua, pendidikan pesantren jalur pendidikan non-formal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. Yang ketiga, lulusan pendidikan pesantren jalur pendidikan non-formal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus. Keempat, lulusan pendidikan pesantren jalur pendidikan non-formal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, atau kesempatan kerja. Pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenal penyelenggaraan pendidikan pesantren diatur dengan peraturan menteri. Lanjut, paragraf kedua. Sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Pasal 25, dalam menjaga mutu pendidikan pesantren menyusun kurikulum. Pasal 26, yang pertama, untuk menjamin mutu pendidikan pesantren disusun sistem penjaminan mutu. Yang kedua, sistem penjaminan mutu berfungsi yang pertama melindungi kemandirian dan keasahan pendidikan pesantren. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang bermutu, dan yang ketiga, memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud diarahkan pada aspek yang pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren. Yang kedua, penguatan pengelolaan pesantren, dan yang ketiga, peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren. Yang keempat, sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh Majelis Masyayikh. Yang kelima, rumusan penjaminan mutu yang disusun oleh Majelis Masyayikh ditetapkan oleh Menteri. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.